Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faziana Bella dari program studi psikologi semester 1. Terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan materi sebagai berikut. Materi 2.1. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas diri pejabat publik sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Integritas mencakup kejujuran, moralitas, dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dengan mempertahankan integritas, pejabat publik dapat menunjukkan contoh yang baik bagi bawahan dan masyarakat umum. Mereka juga lebih mungkin untuk menolak dan melaporkan praktik-praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja mereka. Integritas juga dapat menjadi pagar pertahanan yang kuat terhadap godaan untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Selain itu, pejabat publik yang menjunjung tinggi integritas biasanya lebih bersedia untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas dan mematuhi aturan serta regulasi yang berlaku. Ini semua merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan korupsi dapat bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya. Berikut ini beberapa ragam tindakan korupsi. Yang pertama, suap, yaitu memberikan atau menerima hadiah atau imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam posisi berwenang. Yang kedua, nepotisme, yaitu memberikan perilaku istimewa atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi maupun kemampuan. Yang ketiga, kolusi, yaitu kerjasama ilegal antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang keempat, penggelapan dana, yaitu pengalihan atau penyelewengan dana publik atau dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, markup dan overpricing, yaitu memanipulasi harga atau nilai kontrak untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Yang keenam, penyuapan dalam proses pemberian kontrak atau kickbacks, memberikan sebagian dari nilai kontrak kepada pejabat atau pihak yang berwenang sebagai imbalan atas pemberian kontrak tersebut. Yang ketujuh, korupsi politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti penyalahgunaan dana kampanye atau memanipulasi pemilihan. Yang kedelapan, penyogokan, yaitu memaksa atau mengancam agar seseorang memberikan sesuatu dengan nilai tertentu demi menghindari kerugian. Materi 2.2. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Undang-undang memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan tindakan korupsi. Banyak negara memiliki peraturan hukum yang mengatur perilaku korupsi dan memberikan dasar bagi penuntutan terhadap pelaku korupsi. Perspektif undang-undang terhadap korupsi dapat mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, definisi tindakan korupsi. Undang-undang biasanya memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan korupsi. Ini mencakup suap, nepotisme, kolusi, dan bentuk korupsi lainnya. Yang kedua, sanksi hukum. Undang-undang menetapkan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku korupsi. Ini termasuk hukuman pidana, denda, atau sanksi administratif yang dapat diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran. Yang ketiga, pencegahan dan pengawasan. Beberapa undang-undang mencakup ketentuan untuk pencegahan korupsi, seperti pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi dan sistem pengawasan yang efektif. Undang-undang juga dapat mewajibkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, perlindungan pelapor korupsi. Beberapa undang-undang menyediakan perlindungan bagi individu yang melaporkan tindakan korupsi. Ini bertujuan untuk mendorong orang untuk memberikan informasi tentang praktik korupsi tanpa rasa takut. Yang kelima, kerjasama internasional. Dalam konteks global, undang-undang juga dapat mencakup ketentuan tentang kerjasama antar negara dalam penegakan hukum terhadap tindakan korupsi lintas batas. Penerapan dan efektivitas undang-undang ini sangat tergantung pada implementasi yang baik, termasuk penegakan hukum yang adil dan independen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan pematuhan terhadap norma-norma anti korupsi. Materi 2.3. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik.
Mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik melibatkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak. Berikut ini beberapa cara yang dapat diambil. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan, serta memberikan akses publik terhadap informasi terkait anggaran, proyek, dan kebijakan pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan audit, dengan cara meningkatkan efektivitas lembaga pengawas dan auditor untuk memeriksa keuangan dan kebijakan pelayanan publik, serta memastikan independensi lembaga pengawas dan auditor dari tekanan politik atau pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, pembentukan lembaga anti korupsi, dengan cara membuat dan memperkuat lembaga anti korupsi yang memiliki kekuatan penegakan hukum dan kewenangan untuk menyelidiki dan menindak tindakan korupsi. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan, dengan cara memberikan pelatihan etika dan integritas kepada pejabat publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsekuensi tindakan korupsi, dan membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta resiko korupsi dalam sektor pelayanan publik. Yang kelima, penggunaan teknologi. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan pelaksanaan layanan publik, serta menerapkan sistem pelaporan elektronik untuk melaporkan praktik-praktik korupsi. Yang keenam, perlindungan pelapor korupsi. Dengan menyediakan perlindungan hukum dan mekanisme keamanan bagi individu yang melaporkan tindakan korupsi, dan mendorong dan memberikan insentif kepada pelapor korupsi untuk melapor tanpa takut. Yang ketujuh, reformasi kebijakan. Membuat kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi kebijakan yang dapat menciptakan peluang atau tindakan korupsi. Yang terakhir, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan layanan publik. Membangun mekanisme umpan balik untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemberian umpan balik terhadap pelayanan publik. Dengan menerapkan kombinasi dari langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap korupsi dalam sektor pelayanan publik. Materi 2.4 Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, memiliki integritas, yaitu dengan menumbuhkan karakter baik, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, dan mengajak teman-teman menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, berbagi pengetahuan, menyampaikan informasi tentang bahaya korupsi kepada teman-teman, dan membuat diskusi atau presentasi singkat tentang etika dan integritas. Yang ketiga, aktif organisasi, bergabung dengan kelompok mahasiswa yang peduli pada transparansi dan akuntabilitas serta terlibat dalam kegiatan sosial di kampus untuk meningkatkan kepedulian. Yang keempat, mendukung perubahan kebijakan, dengan menyuarakan pendapat untuk kebijakan kampus yang lebih transparan dan mendukung kebijakan perlindungan bagi pelapor korupsi. Yang kelima, terlibat dalam proyek sosial, bergabung dengan proyek-proyek sosial yang berfokus pada keadilan dan pencegahan korupsi, serta membantu komunitas dalam memahami bahaya korupsi. Kesimpulan, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi memiliki banyak dampak negatif, di antaranya dampak negatif pada pembangunan. Korupsi memiliki dampak serius pada pembangunan suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan malah terkuras akibat praktik korupsi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Korupsi juga menyebabkan ketidakselarasan sosial. Praktik korupsi cenderung memperdalam ketidakselarasan sosial. Sumber daya yang seharusnya merata didistribusikan untuk kepentingan seluruh masyarakat, malah digunakan untuk keuntungan segelintir individu atau suatu kelompok. Yang terakhir, hancurnya kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, stabilitas politik dan sosial suatu negara dapat terancam.
Maka dengan itu diperlukan integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi, pemahaman korupsi dalam perspektif undang-undang, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik, serta peranan aktif mahasiswa dalam mencegah korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Islahul Ben dan teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.